Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Teman-teman, pada kesempatan video kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang keramik. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sifat kimia, terlebih ikatan kimia yang kita dasari begitu untuk membuat suatu keramik, dan kemudian efek dari ikatan kimia yang membentuk keramik itu terhadap sifat-sifat fisis yang ada di dalam keramik tersebut. Insya Allah sudah teman-teman pelajari lebih lanjut di video sebelumnya, di chapter 12 untuk di Kalistar. Nah, untuk chapter selanjutnya di chapter 13 di Kalistar, insya Allah ini akan membahas tentang bagaimana aplikasi dan memproses suatu keramik. Seperti halnya logam, begitu, bahwa suatu keramik ini di ilmu material akan kita bagi berdasarkan beberapa hal, begitu ya. Di sini nanti insya Allah akan kita lihat berdasarkan komposisi utama dari keramik, kemudian bagaimana ikatannya, dan nanti kita juga akan mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana industri-industri keramik ini melakukan proses pembuatannya. Jadi seperti apa membuat gelas, kemudian keramik white clay itu nanti seperti apa, kemudian beton, kemudian refraktori seperti apa, itu nanti kita akan bahas di sini. Oke, insya Allah nanti di sini lebih kepada aplikasi, jadi mungkin saya harap teman-teman sudah juga tertambahkan begitu untuk wawasan tentang aplikasi dan proses untuk pembuatan keramik. Baik, saya share screen dulu untuk slideshow-nya. Oke, saya harap sudah kelihatan ya, teman-teman. Jadi untuk pembahasan di minggu kali ini, kita akan membahas tentang aplikasi dan proses keramik. Nah, yang kita akan diskusikan paling penting di pertemuan video kali ini adalah terhadap 3 hal. Yang pertama, bagaimana suatu keramik itu akan kita klasifikasikan atau kita golongkan. Seperti halnya logam sebelumnya, kita kan di ilmu material akan ada beberapa kelompok penggolongan logam. Apa saja yang kemarin teman-teman masih ingat ya? Yang pertama adalah ferrous alloy atau paduan logam yang memang itu mengandung besi di dalamnya, mengandung Fe di dalamnya, dan golongan yang utama kedua adalah non-ferrous alloy atau paduan logam yang tidak ada Fe di dalamnya. Nah, apa saja yang termasuk dari non-ferrous alloy, antara lain adalah Mg alloy, magnesium alloy, kemudian tembaga, Cu alloy, kemudian ada Zn alloy begitu, dan Ni alloy. Jadi ada beberapa paduan-paduan logam yang memang dia bisa kita aplikasikan tanpa harus menambahkan Fe di dalam paduan logam tersebut. Nah, di sisi lain, ferrous alloy atau paduan logam yang di dalamnya mengandung besi itu nanti akan kita bagi berdasarkan 2 hal, yaitu steel dan yang kedua adalah cast iron begitu. Steel itu apa? Tergantung dari kandungan persen karbon yang ada di dalam Fe tersebut. Jika Fe tersebut kandungan karbonnya kecil, 0 sampai 2,5%, maka dia dimasukkan terhadap steel begitu ya. Sedangkan 2,5 ke atas itu nanti kita sebut dengan cast iron. Seperti itu juga keramik. Nah, apa saja yang nanti kemudian menggolongkan keramik dan atas dasar apa penggolongan keramik ini, nanti kita akan bahas lebih lanjut di video kali ini. Kemudian yang kedua adalah aplikasi-aplikasi pada keramik yang dewasa ini sudah dipakai begitu. Apakah hanya sebagai yang kita tahu teman-teman sebagai dasar lantai, ataukah sebagai hanya alat rumah tangga begitu. Nanti kita akan bahas sedikit tentang aplikasi-aplikasi yang kita memakai keramik begitu ya, dan mungkin ada sedikit positif dan negatif atau keuntungan dan kelebihan jika kita menggunakan bahan konstruksi dari keramik. Dan yang ketiga, nanti kita akan membahas tentang
apa saja proses begitu, teknik-teknik proses membuat keramik, dan mungkin nanti kita akan cek apa bedanya begitu ya, apa bedanya pada saat pembuatan keramik ini kita akan bandingkan dengan logam. Begitu nanti insya Allah ada 3 itu, yaitu golongan keramik, kemudian apa saja aplikasinya, dan bagaimana cara kita membuat keramik dari bahan mentahnya. Oke. Nah, ini adalah klasifikasi dari golongan keramik, teman-teman. Jadi akan ada 6 golongan utama untuk kelompok keramik. Yang pertama adalah gelas, yang bahasa Inggrisnya ada memang glass. Jadi glass itu adalah keramik yang dia wujudnya bening, begitu transparan. Itu seperti yang teman-teman lihat di gelas minuman, mangkok gelas, kemudian peralatan kaca yang ada di laboratorium, begitu itu termasuk di kelompok glasses gitu ya. Kemudian kelompok keramik yang kedua adalah clay product. Nah, clay product ini yang strukturnya, bedanya antara glasses dengan clay product adalah dari strukturnya. Kalau glasses kan memang transparan seperti itu teman-teman. Kalau clay product ya bentuknya putih. Secara harfiahnya memang clay product ini salah satu contohnya adalah guci keramik yang warnanya putih, porselen begitu. Kemudian ya keramik lantai keramik kita itu termasuk clay product. Yang ketiga adalah refraktoris. Refraktoris ini secara harfiah adalah bahan-bahan yang tahan panas begitu teman-teman. Nah, salah satu bahan material keramik yang termasuk dalam refraktori itu adalah batu bata. Jadi batu bata memang dia memiliki sifat fisik tahan terhadap panas, maka kita sebut dengan refraktori. Kemudian yang keempat adalah abrasif. Jenis keramik ini difungsikan untuk melakukan penyamaan atau menghaluskan permukaan suatu padatan yang kasar. Makanya kita sebut dengan abrasif, jadi sifatnya kasar begitu, yang fungsinya memang untuk menghaluskan permukaan. Apa saja contohnya adalah kertas Amril. Teman-teman tahu Amril nggak ya? Jadi biasanya kan kalau semisal kita mau ngecat dinding kan biasanya akan ada permukaan yang belum rata begitu ya, maka sama tukang material itu kan kita akan gesek pakai kertas Amril. Nah, salah satu kertas Amril itu bukan kertas ya golongannya, dia termasuk dengan keramik yang kelompok adalah abrasif. Lalu kelompok keramik yang kelima adalah semen. Jadi semen ini termasuk kelompok keramik, dan ya semen yang sudah teman-teman ketahui, jadi adukan semen begitu, kemudian yang terdiri dari kalsium, silikon, dan aluminium oksida, itu nanti semen. Dan kelompok yang terakhir adalah advanced keramik atau keramik tingkat lanjut atau keramik baru. Nah, fungsi dari advanced keramik ini salah satunya untuk sensor, kemudian untuk valve di industri-industri yang memang tidak termasuk dari golongan kelima sebelumnya. Kalau dibilang gelas ya bukan, dibilang kaca bukan, dibilang clay product juga bukan, dibilang abrasif juga bukan. Jadi satu golongan baru dari keramik kita sebut dengan advanced keramik. Jadi ada 6 untuk klasifikasi dari keramik teman-teman, yaitu yang pertama kaca, kemudian clay product tanah liat begitu ya, tanah liat. Yang ketiga adalah refraktori atau tahan panas. Kemudian yang keempat adalah abrasif yang permukaannya kasar. Yang kelima adalah semen. Jadi 5 itu adalah kelompok utama dari keramik. Nah, untuk aplikasi-aplikasi di keramik lumayan cukup banyak teman-teman. Yang pertama adalah untuk melakukan penghalusan. Jadi seperti yang sudah kita lihat di sebelumnya begitu, di pembahasan logam begitu ya, kan ada die blank, die dan rolling, forging begitu kan, ada yang dyeing gitu ya. Nah, die ini kalau dari istilahnya
jika kita melakukan suatu treatment untuk merubah sifat penampang dari suatu bahan, bisa logam, bisa keramik itu sendiri, kita menggunakan cetakan begitu ya. Kita menggunakan cetakan yang padat, Nah, cetakan yang padat ini secara umum bahan dasarnya adalah keramik, teman-teman. Karena apa? Karena seperti halnya rolling. Di sini kan ada rolling ya. Jadi kalau untuk hal padatan kita masukkan suatu pipa atau suatu batang dengan luas permukaan tertentu, kita masukkan dengan gaya tertentu masuk ke dalam suatu die atau cetakannya, lalu akan berubah dari sisi luas penampangnya begitu. Nah, perubahan ini karena adanya daya tarik yang terjadi di bahan. Di sisi lain, selain gaya tariknya cukup besar, ternyata perubahan panjang yang kemudian nanti akan mengefek kepada perubahan luas permukaan ini dipengaruhi oleh spesifikasi penampang dari cetakannya atau dari die-nya begitu. Nah, die ini mau nggak mau kekuatannya pun harus lebih bagus begitu ya. Jadi kita harus memerlukan bahan konstruksi yang pada saat dia dilewati bahan dengan suhu tertentu, dengan fase tertentu, dengan gaya sebesar tertentu, dia tidak rusak begitu teman-teman. Sehingga bahan konstruksi yang lebih dipakai untuk cetakan ini adalah bukan logam tetapi malah keramik begitu teman-teman. Nah, sifat untuk aplikasi keramik untuk die gitu ya, untuk die blank itu dia harus kuat begitu atau wear resistant. Dia tidak rusak begitu jika semisal kita las atau kita gabungkan satu dengan yang lain begitu, atau wear resistant istilahnya. Itu untuk die blank. Nah, bentuk konstruksinya apa? Bahan keramik yang biasanya kita pakai untuk die adalah diamond, polikristalin diamond. Jadi yang sering dipakai adalah polikristalin diamond karena memang dari sisi kekuatannya bisa teman-teman lihat di sifat mekanis bahan, ternyata polikristalin diamond ini memiliki modulus yang cukup tinggi dibandingkan logam dan dibandingkan keramik yang lainnya. Begitu. Nah, karena polikristalin diamond atau diamond polikristalin ini memiliki harga yang cukup tinggi, biasanya kita akan gabungkan dengan bahan keramik yang lainnya. Biasanya kita campurkan dengan tungsten. Jadi tungsten yang sudah disementasi, jadi yang sudah diserbuk begitu. Jadi tungsten sehingga nanti terbentuklah tungsten karbida. Jadi tungsten karbida kita masukkan, kita campurkan dengan diamond polikristalin begitu. Itu untuk bahan atau aplikasi keramik yang pertama untuk die blank atau permukaan cetakan untuk mencetak suatu padatan logam atau keramik. Oke, aplikasi yang kedua adalah untuk melakukan pemotongan, jadi cutting tools, jadi alat-alat potong, biasanya nanti kita pakainya adalah keramik. Jadi bukan logam teman-teman untuk keramik, jadi biasanya untuk memotong kaca begitu. Kemudian untuk memotong silikon dan untuk proses drilling oil, jadi memompa minyak mentah dari sumur dasar laut, ini kita menggunakan keramik, bukan menggunakan logam. Nah, yang dipakai juga sama, teman-teman, yaitu pakai diamond yang polikristalin itu tadi. Jadi toolsnya adalah untuk cutting toolsnya lebih spesifik untuk memotong kaca, kemudian untuk memotong logam tungsten, kemudian untuk memotong silikon
jadi lapisan silikon begitu. Dan yang ketiga adalah untuk proses drilling minyak bumi mentah. Oke. Kemudian aplikasi keramik yang paling populer begitu adalah untuk sensor. Nah, jenis keramik yang biasanya digunakan untuk sensor di water treatment plant biasanya atau pabrik pengolahan air adalah ZrO2. Jadi zirconium oksida ZrO2 ini memiliki sifat fisis ternyata dapat melakukan indikasi begitu ya, indikasi kadar oksigen yang ada di dalam alat tersebut, sehingga ZrO2 biasanya kita gunakan untuk oksigen sensor. Nah, bagaimana prinsip kerja dari ZrO2, dalam hal ini dia adalah keramik ya, untuk dapat melakukan sensor oksigen, ternyata dia secara fisis memiliki kecenderungan untuk dapat melakukan peningkatan kecepatan difusi oksigen di dalam bahan tersebut. Jadi di dalam sini ya, kita punya ZrO2 nih, ZrO2 yang kemudian kita akan tambahkan. Jadi di sini ada ZrO2, di sini ada ZrO2. Nah, kita tambahkan Ca di sini, jadi Ca2+, jika misal airnya nanti sadah begitu teman-teman. Jadi masuk ke dalam sensornya. Nah, si Zr2+ ini nanti akan mendifusi. Jadi dia akan terdifusi dengan ion O2 min, sehingga yang awalnya ion oksigen ini 4 akan tereduksi menjadi 3. Karena apa? Dia mempercepat difusivitasnya, sehingga merah dan biru ini akan keluar dari alat sensor seperti itu, teman-teman. Jadi Ca2+ ini akan menghilangkan Zr4+ dan ion 2 min yang ada di dalam sensor tersebut. Nah, pendekatannya apa? Untuk secara prinsip tadi, dia akan meningkatkan kecepatan difusi dari oksigen untuk dapat memproduksi sensor yang lebih cepat begitu ya. Jadi kira-kira perubahannya kan karena yang awalnya oksigennya 4, karena ada Ca2+ yang masuk begitu, sehingga kadar oksigennya akan lebih sedikit begitu. Nah, ini nanti bisa kita cek kadar dari oksigen awal hingga akhirnya. Nah, pendekatannya apa? Pendekatannya kita tambahkan Ca2+ itu tadi. Fungsi Ca2+ adalah untuk meningkatkan oksigen vacanity-nya atau kekosongan dari oksigennya, dan untuk meningkatkan performa dari Zr4+. Jadi dia lebih mempercepat adanya difusi oksigen keluar dari membran begitu. Sehingga yang di sini kalau kita lihat secara diagramnya, di sini kita punya fluida, baik itu gas atau cair, yang ternyata kita punya banyak begitu ya, kita punya banyak oksigen. Nah, di sini kan oksigennya terlarut di dalam sebelah kiri ini. Nah, ada sensornya dari ZrO2. Nah, kita tambahkan Ca di sini, sehingga fungsinya apa? Ca2+ dan Zr4+ ini nanti akan menarik oksigen-oksigen yang ada jadi kan ini kan ngalir begitu ya teman-teman. Jadi dia gas ini akan mengalir dari sebelah kiri menuju ke sebelah kanan. Nah, karena ada Zr4+ dan Ca2+ yang ada di dalam sensor, maka O2 ini akan terdifusi masuk ke dalam sensor, sehingga keluaran di sini nanti akan kita bisa atur berapa tuh sebetulnya kadar
oksigen yang akan kita inginkan. Jadi kalau semisal dia jauh lebih banyak umpannya, kadar oksigennya dibandingkan yang ada di sebelah kanan, maka kita bisa tentukan nih ZR O2 dan Ca2 plusnya itu nanti seberapa untuk bisa di loading di sebagai bahan sensor tersebut. Itu untuk sensor, aplikasi dari keramik untuk sensor. Nanti teman-teman bisa buka di beberapa video yang ada di YouTube. Mungkin nanti saya akan share cara kerja untuk sensor ZRO2 untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut begitu ya tentang cara kerjanya. Oke, selanjutnya kelompok keramik yang ketiga adalah refraktori. Refraktori sekali lagi adalah bahan keramik yang memiliki kecenderungan untuk tahan suhu yang cukup tinggi, sangat tinggi teman-teman. Nah biasanya refraktori aplikasinya adalah pada pembuatan furnace, begitu. Untuk pembuatan furnace dan suhunya lumayan cukup tinggi, begitu biasanya bahannya secara spesifik keramiknya adalah kita menggunakan SiO2 dan Al2O3. Jadi campuran antara Al2O3 dan SiO2. Ini nanti mungkin kalau misal besok teman-teman tertarik dengan riset atau tertarik dengan material keramik, mungkin cuma ya deket-deket antara beberapa bahan ini aja, SiO2, Al2O3, kemudian Fe2O3, kemudian MgO, CaO, begitu teman-teman. Jadi hampir mirip dekat-dekat ini untuk refraktori, semen, dan gelas, dan clay product. Jadi insya Allah bahannya sama, hanya nanti berbedanya adalah dari sisi temperaturnya. Teman-teman mengoperasikan suhunya nanti seperti apa untuk menjadi gelas, dan dari sisi juga komposisinya. Jadi kalau semisal komponennya ingin buat gelas, maka SiO2-nya yang jauh lebih dibanyakin dibandingkan CaO-nya, dibandingkan Al2O3-nya. Atau bahkan tidak ada Al2O3 sendiri untuk di formula bikin kaca atau gelas. Nah, tapi kalau untuk di refraktori, komposisi SiO2 dan Al2O3-nya cukup sama begitu ya, 50-50 untuk sisi komposisinya. Nah, karena apa? SiO2 dengan Al2O3 jika kita buat begitu ya, jika kita buat sistemnya, ternyata dia akan mengalami perubahan suhu yang tidak signifikan begitu teman-teman di komposisi SiO2 dan Al2O3 tertentu. Jadi silica refractory, silica rich, small addition of alumina depress melting temperature. Jadi dengan adanya penambahan sedikit Al2O3 di dalam sistem SiO2, ternyata dia akan mendekat. Jadi melting suhu lelehnya itu nanti jauh lebih kecil begitu, lebih kecil sehingga akan berdampak kepada dia akan jauh lebih tahan terhadap panas. Gitu. Nah, ada beberapa, jadi liquid, ada yang fase padat semua, kemudian ada fase alumina sendiri, ada yang murid dan kristobalit, ada yang alumina dan murid. Murid itu adalah perpaduan antara Al2O3 dan SiO2 disebut dengan murid. Nah, murid cair saja atau murid padatan saja ini kita dapatkan di suhu 1600 derajat Celcius pada komposisi 75% alumina, begitu ya, 75% alumina. Jadi lumayan cukup sangat berpengaruh untuk prosesnya. Jadi kelebihan begitu ya, kelebihan diagram fase Al2O3 dan SiO2 untuk bikin refraktori adalah di area mulit ini, area mulit atau Al2O3 2 SiO2. Nah, di sini akan berdampak kepada jika kita tambahkan suhunya,
maka fasenya akan tetap di komposisi yang sama ya, dan sedikit mungkin agak sedikit menambah begitu konsentrasinya. Suhunya akan tetap sama begitu teman-teman. Jadi kita naikkan suhu dari 1500 ini mungkin ya 1450 dari 1450 hingga sampai 1850 ternyata fasenya sama teman-teman. Jadi fasenya sama, dia masih tidak akan naik sampai fase liquid. Jadi titik lelehnya akan jauh lebih panjang begitu. Jika kita bandingkan dengan komposisi alumina yang jauh lebih tinggi, semisal seperti ini di 80, ternyata alumina dan mulitnya ini tidak bergabung, tidak menjadi suatu paduan logam. Jadi paduan keramik. Nah, paduan keramiknya ada di sisi mulit ini saja. Jadi di mulit ini Al2O3 dan SO2 sudah menjadi satu kesatuan, dan ternyata gap untuk dia berubah menjadi fase cair seluruhnya di titik leleh di 1900 ini jauh lebih besar. Nah, ini yang menjadi gambaran dan dasar oleh engineer untuk merancang suatu furnace. Kalau teman-teman lihat di video manufaktur untuk bikin porselen, dan kebetulan beberapa tahun yang lalu pun juga kakak-kakak tingkat kalian sempat kunjungan industri di pabrik porselen di Boyolali. Waktu itu saya ajak ke sana. Nah, fasenya adalah semua bahan baku, yaitu ini adalah ada CaO-nya juga, jadi CaO, SiO2 dan Al2O3 ini dijadikan satu teman-teman. Dijadikan satu kan karena masih sendiri-sendiri begitu ya, masih sendiri-sendiri. Kita jadikan satu di suatu furnace. Nah, furnace-nya dia bahannya dari batu bata, gitu, dari batu bata atau dari refraktori keramik ini tadi, karena cukup mampu dapat mengcover panas yang baik begitu ya. Dengan harga yang murah dia dapat mengcover panas yang jauh lebih baik itu untuk refraktori. Oke. Nah, selanjutnya di keramik pun untuk kelompok yang terakhir adalah advanced keramik. Advanced keramik memang dipakai untuk mesin begitu ya, mesin-mesin di alat-alat transportasi yang kekinian begitu. Nah, ini ada beberapa keuntungan dan kerugiannya teman-teman. Yang pertama, karena memang keramik ini memang memiliki kekhasan bahwa dia memang tahan pada suhu yang tinggi, maka automobile engines untuk khusus bisa jadi roket gitu ya, kemudian pesawat tempur atau mesin pembakaran yang khusus ini kita bisa pakai advance keramik karena memang tahan pada suhu yang lumayan cukup tinggi untuk keramik ini. Dan kemudian keuntungan yang kedua adalah gaya gesek antar bahan itu jauh lebih rendah dibandingkan gaya gesek jika teman-teman melakukannya dengan logam, karena ikatannya ion dan atau keramik dan atau kovalen begitu ya, maka gaya friksinya pun atau gaya gesernya pun juga tidak terlalu tinggi, tidak seperti logam yang ikatannya logam, maka ikatan geseknya juga lumayan cukup tinggi. Nah, adanya gaya gesek ini akan berdampak kepada efisiensi energi begitu teman-teman. Karena semakin banyak gaya gesek antara mesin kan, maka otomatis energi yang dihasilkan pula juga akan semakin besar juga dan membutuhkan bahan bakar yang juga lumayan cukup tinggi, sehingga dia akan jauh lebih hemat dari sisi bahan bakunya, dari sisi bahan bakarnya. Kemudian yang ketiga, advance keramik ternyata pada saat operasinya tidak memerlukan cooling system. Tidak seperti mesin mobil pada umumnya yang mana memang ada air radiator yang berfungsi untuk melakukan sirkulasi suhu di dalam mesin. Nah, untuk advance keramik ternyata kita tidak memerlukan sistem radiator ini untuk melakukan proses pendinginan pada saat mesin itu bekerja. Dan yang keempat,
karena dia dari keramik yang memang memiliki densitas yang jauh lebih rendah dibandingkan logam, maka keuntungan yang selanjutnya adalah dia jauh lebih enteng, teman-teman, jauh lebih ringan untuk masanya, begitu ya. Itu keuntungan dari advance keramik sebagai bahan konstruksi untuk untuk mesin begitu ya, untuk mesin. Dan selain dari keuntungannya, ternyata advance keramik juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, sekali lagi teman-teman, memang keramik itu tahan banget gitu ya, tahan banget sama suhu tinggi, tetapi dia sangat sangat gampang pecah begitu. Itu adalah kekurangannya. Jadi kayak misal gelas keramik deh, teman-teman punya mug di situ, teman-teman masukkan oven, semisal teman-teman pengen bikin cupcake yang ada dari mug begitu kan, teman-teman masukkan mug aja keramik di situ dengan suhu tinggi, dia langsung bisa kuat. Coba misal teman-teman bandingkan jika teman-teman pakai plastik langsung monyoh kan begitu. Itu kelebihannya, tetapi ya di sisi lain mug itu jika kita kasih gaya yang tiba-tiba, bisa jadi dia akan brittle atau rapuh itu tadi, mudah pecah. Itu kekurangan yang pertama dan utama sih untuk keramik. Dia jauh lebih brittle dibandingkan logam. Kalau logam kan jatuh sedikit jarang begitu ya, jarang dia mengalami keretakan atau bahkan pecah begitu, tetapi kalau keramik langsung pecah. Itu adalah istilah dari brittle. Kemudian yang kedua, kekurangannya untuk advance keramik atau keramik pada umumnya untuk semua bahan konstruksi itu adalah jika semisal dari struktur keramiknya itu ternyata ada kelonggaran, karena brittle itu kan gini, kenapa sih sebenarnya keramik itu jauh lebih brittle dibandingkan logam? Jika semisal teman-teman lihat dari sisi semnya, atau kita lihat dari skala mikronya, ini semisal logam ya, Dek. Ini semisal logam. Kemudian ini semisal adalah keramik. Dari sisi ikatannya, jadi bundar-bundar yang akan saya gambar lingkaran-lingkaran ini adalah ikatan antar komponen. Nah, kalau logam itu kan dia kristalin, tapi dia tidak ada, jarang sekali ada vakansinya begitu. Yang kekasannya keramik kan dia punya vakansi tadi atau kelonggaran. Jadi struktur logam ini akan dekat antara satu komponen dengan komponen yang lain. Tetapi kalau keramik, kalau kita lihat ya, kalau keramik ternyata karena ikatannya ion, dan justru bahkan ada beberapa yang ikatannya kovalen begitu ya, dia akan terdapat vakansi ini tadi, kelonggaran yang ada antar dari komponen penyusunnya. Nah, ini yang akan membuat struktur dari keramik itu akan jadi mudah retak. Jika kita tambahkan gaya di sini, teman-teman, pada logam, maka kan gaya ini akan rata begitu, Dek, rata antar komponen penyusunnya karena ikatannya sangat kuat dan bahkan rekat begitu. Tetapi kalau keramik kita tambahkan gaya sedikit, gaya ini kan berdimensi arah gitu ya. Jangan-jangan F-nya ini nanti F-nya ini ternyata akan sampai di titik yang di vakansi ini, maka dia tidak ditahan oleh ikatan logamnya atau ikatan kovalen yang menyusun keramik, sehingga akhirnya dia nanti akan terjadi dislokasi atau dari brittle itu tadi pecah. Nah, itu juga yang menjadi kekurangannya. Jadi pada saat dibuat, jadi keramik ini struktur yang seperti itu tadi, yang vakansi ini tadi, atau kekopongan ini tadi, ini adalah fungsi manufakturnya begitu. Jadi pada saat dibuat itu tuh SiO2-nya atau mungkin Al2O3-nya atau mungkin tungstennya, tungsten tuh W ya. Tungsten itu tuh kira-kira komposisinya berapa. Nah, kalau semisal komposisinya bagus, ternyata suhunya tidak sesuai dengan resep yang diinginkan untuk bikin mesin ini, akan berdampak kepada
vakasi-vakasinya atau void-voidnya, internal voidnya. Jadi karena kekosongan ini pula akan sangat berdampak kepada sifat fisik dari kekuatan dari keramik itu sendiri. Dia akan jauh lebih brittle. Nah, kalau sudah terlanjur seperti ini, teman-teman, keramik itu sudah tidak bisa kita muaikan kembali. Jadi tidak seperti kayak logam gitu ya. Teman-teman punya baja begitu. Teman-teman punya baja, ternyata kok dia letoy gitu kan. Misal pada saat sudah dibuat, terus ternyata pada saat diuji kok ternyata dia letoy. Kalau ternyata letoy, kalau di logam, ya udah bajanya nanti kita tinggal lelehkan kembali, kita casting ulang gitu, recasting sebutannya. Kita casting ulang, kemudian kita tambahkan suhunya, mungkin kita tambahkan pengotornya, atau kita tambahkan bahan yang lain agar dia terbentuk suatu paduan yang jauh lebih tinggi sifat fisiknya tadi begitu. Tetapi kalau keramik tidak. Jadi kalau sudah wujudnya gelas kaca begitu, kemudian sudah bentuknya porselen begitu, dan kemudian sudah wujudnya lantai keramik atau mungkin Erlenmeyer kaca begitu teman-teman, ataupun bahkan semen gitu ya, dia tidak bisa dikembalikan lagi menjadi kapur sendiri, SiO2 sendiri, Al2 sendiri, seperti itu tidak. Jadi itu adalah kekurangan dari keramik. Dia sifatnya tidak reversible. Jadi dia posisinya adalah irreversible untuk prosesnya. Begitu. Dan yang ketiga, kekurangannya adalah bagian-bagian keramik ini sangat susah untuk ditempa atau dibentuk atau dibuat manufaktur dengan mesin. Itu jadi ya karena itu tadi ya, karena dia gampang keramik, jadi asal muasal kekurangan dari keramik sebagai bahan konstruksi adalah sifatnya yang sangat brittle ini. Jadi karena brittle, maka jika pada saat ada void atau kekopongan di dalam struktur dari keramik tersebut, dia tidak bisa kita pisahkan, tidak bisa kita perbaiki kembali strukturnya. Dan jika karena sifatnya yang brittle itu tadi, maka keramik ini pun juga akan susah sekali untuk kita bentuk dan kita lakukan manufaktur secara skala besar dengan mesin. Jadi memang benar-benar manual begitu, Dik, untuk bikin suatu keramik ini. Seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa aplikasi untuk advance material, khususnya untuk advance keramik. Oke. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri, itu mungkin coba enggak yang terlalu banyak. Nah, ini advance keramik adalah Si3N2. Kita kembalikan lagi. Oke, ini adalah salah satu contoh untuk jenis advance keramik, yaitu Si3N4, silikon karbida, SiC, dan sinkromium oksida tadi, ZrO2 yang untuk sensor ya. Itu termasuknya adalah memang advance keramik. Dan kemudian Si3N, SiC, dan ZrO2 secara spesifik automobile engine-nya itu apa? Adalah untuk piston coating. Jadi untuk piston dan untuk engine block. Engine block itu ya mesin mobil yang secara spesifik mesinnya ya, di dalam mesinnya itu. Oke. Nah, ini adalah metode-metode untuk membuat keramik. Nah, ini kita akan lihat berdasarkan produk utamanya, yaitu jika semisal kita ingin bikin gelas, maka akan ada ada 4 istilah untuk membuat gelas. Yang pertama adalah blowing of glass bottle. Nanti teman-teman saya akan lampirkan juga videonya. Jadi bahan baku untuk membuat keramik itu kita sebut istilahnya adalah GOP ya. GOP di sini adalah campuran dari SiO2 dan kita tambahkan bahan-bahan tambahannya, tergantung teman-teman mau
mau bikin apa begitu. Kalau semisal kaca ini, gelas ini adalah hanya untuk gelas dan untuk mangkok biasa atau alat rumah tangga biasa, cukup kita pakainya SiO2. Tetapi kalau untuk kaca secara spesifik adalah untuk kaca pesawat terbang yang memang daya tekan udaranya cukup tinggi, biasanya ditambahkan borosilikat begitu itu. Jadi ada sebutannya borosilikat glass, ada silikon fuse glass begitu. Nah, kalau kaca biasa, baik itu mangkok, baik itu gelas kaca, kemudian kaca jendela, itu nanti kita pakainya SiO2 sebagai bahan baku untuk gopnya. Nah, untuk botol kaca, caranya adalah kita punya cetakan, ini dari keramik juga teman-teman, jadi dainya dari keramik. Dari keramik, kita sudah bentuk sesuai dengan spesifikasi. Nah, gopnya itu tinggal kita dimasukkan ke dalam sini, begitu. Yang gambar kedua, dimasukkan aja dulu, terus kemudian ditutup. Nah, gop di sini kan kalau pas dimasukkan di tengah kan dia masih belum menempel di permukaan. Padahal kan kita pengennya dia nempel di permukaan biar dia bentuk botol begitu teman-teman. Sehingga kita masukkan pressing ini, begitu kita masukkan alat untuk ngeblow sehingga udara akan ada masuk udara dingin di situ, bukan panas ya, udaranya biasa. Masukkan di situ sehingga cairan SiO2 panas ini akan mengalir, akan naik gitu dan membungkus permukaan cetakan. Jadi setelah itu dia akan melakukan pengerasan sendiri, maka cetakan itu nanti akan kita buka. Itu atau seperti ini. Jadi kita ada di ini untuk cetakannya. Jadi cetakannya ada yang sudah tercetak seperti biasa, jadi sudah ada cetakannya, atau kita pakaikan cetakannya cukup di atas, jadi gopnya masuk, terus masukkan ke dalam cetakan yang sudah ada bentuknya, begitu. Jadi sini kan bentuknya kayak gini, lalu kita tambahkan tambahkan udara seret, nanti dia akan nempel ke permukaan, seperti itu. Hampir sama sih di gambar atas sama bawah. Intinya untuk gopnya atau bahan bakunya masuk, kaca mentahnya masuk, kemudian kita tambahkan tekanan dan kita tambahkan blowing udara untuk dia dapat memenuhi luas permukaan dari cetakan, sehingga terbentuklah gelas atau botol-botol yang kita inginkan. Nah, itu untuk kaca. Nah, kalau untuk piring ya cukup di press begitu deh. Jadi gop ini kita masukkan ke dalam suatu cetakan, kita press, jadi nanti dia akan melebar, membentuk deh begitu. Jadi lebih mudah lagi. Nah, kalau semisal kacanya ini tipis dan pengennya yang berstruktur silinder begitu, biasanya kita pakainya adalah fiber drawing. Jadi SiO2 cairnya ini nanti kita tempatkan di suatu wadah, kemudian kita akan terjunkan bebas untuk cairannya dan sudah kemudian didinginkan begitu. Nanti sudah membentuk kaca-kaca yang tipis-tipis begitu. Itu untuk pembentukan gelas di sini untuk gelas, botol kaca, di sini untuk piring, di sini untuk lempengan kaca. Nah, selain dari fiber drawing, lempengan kaca pun juga kita bisa buat seperti ini, adalah sheet forming. Sheet forming sama, jadi SiO2, di sini SiO2 padat, cair, molten glass, SiO2 cair ini nanti masuk, kita panaskan. SiO2 dipanaskan di melting furnace. Nah, setelah cair, kemudian dialirkan, begitu teman-teman, dialirkan ke float bath furnace sebutannya, atau furnace yang panasnya itu dia indirect, jadi panasnya itu hanya ada di sini, jadi dia tidak langsung menerima panasnya.
Dan di sini fungsinya adalah untuk melakukan pembentukan gitu ya. Jadi di sini tinggal kita ada liquidinnya. Jadi di sini kita tinggal cetak begitu intinya. Kita cetak di dalam float bath furnace. Di sini nanti panjang begitu, luas begitu, dia akan ngalir dan memenuhi. Jadi cetakan seperti ini untuk floating bath, masuk cairannya nanti dia akan memenuhi floating bath furnace-nya sambil dia berjalan ke arah annealing di furnace. Nah, di annealing ini sudah mulai dingin ini untuk molten glass-nya. Nah, molten glass-nya pada saat dia dingin maka ada proses annealing. Jadi pengerasan pada saat sudah dingin. Nah, hangat ini kemudian di-cut. Jadi dipotong sesuai dengan spesifikasi pasar begitu. Itu adalah disebut dengan sheet forming. Nah, bedanya kalau fiber drawing ya sudah deh, ini kita tidak continue, jadi dia batch. Jadi begitu dituang ke bawah, di sini sudah ada cetakannya, kita tunggu sampai kering sudah selesai. Baru dituangkan lagi. Jadi batch ini nanti dia sifat pengoperasiannya batch, sedangkan kalau sheet forming ini nanti continue. Jadi molten gasnya di sini seiring dengan berjalan waktu dia mengalir. Jadi lama-lama ini kan panas, di sini panas 800 derajat, mungkin di sini nanti jauh lebih kecil, jauh lebih rendah 300 derajat. Nanti di sini nanti lama-lama akan jadi lebih rendah lagi, jadi 200 derajat Celcius. Nanti di sini dia tinggal kering, tinggal kerasnya. Gitu teman-teman. Nah, ini sedikit mereview di materi sebelumnya bahwa struktur kaca atau struktur gelas adalah dia non kristalin atau dia amorf ya. Jadi amorf. Jadi dia non kristalin, amorf. Intinya dari amorf ini adalah dia tidak, strukturnya tidak rapi begitu. Jadi kalau quartz atau SiO2 dari bahan bakunya itu sebetulnya adalah dia kristalin, teman-teman. Jadi struktur komponennya terikat secara rapi. Tetapi kalau sudah kita tambahkan bahan tambahan seperti borosilikat glass atau soda lime glass, soda lime itu Na, begitu, borosilikat glass, soda lime glass atau kalsium dan aluminium glass itu nanti kita akan tambahkan impuritas ionnya. Fungsinya apa? Adalah untuk membuat struktur yang awalnya kristalin dia menjadi amorf. Nah, itulah kenapa juga amorf bikin gelas ini jadi brittle begitu teman-teman, karena yaitu tadi ya, strukturnya dia tidak beraturan satu sama lain. Oke. Nah, ini berhubungan dengan proses pembuatan gelas tadi. Kalau kita lihat begitu teman-teman, kita lihat di bahan-bahan yang materialnya itu dari awal sudah kristalin, maka dia akan mengkristal di suhu lelehnya. Jadi dia akan mengkristal di suhu lelehnya dan dia punya perubahan spesifik volume pada suhu rendah, suhu meltingnya itu adalah kristalin. Tetapi kalau kaca dia karena tidak terkristalisasi, maka akan terjadi proses perubahan spesifik volume dan menjadi struktur yang amorf itu tadi. Oke, kenapa itu? Itulah kenapa kaca akan menjadi transparan, karena tidak ada batas utama begitu ya, tidak ada batas utama antara satu komponen dengan komponen yang lain. Nah, jadi kalau kaca, sebentar. Seperti itu. Jadi jika SiO2 plus boron atau plus natrium soda lime glass
soda lime glass ini, cairannya akan melakukan proses titik meltingnya. Jadi pada saat di bawah ini kan titik melting ya, di sama-sama titik melting dari SiO2 misal seperti itu. Suhu lelehnya ya, suhu lelehnya. Nah, kalau bahan ini dia kristalin saja, murni, SiO2 murni, seperti itu murni, maka seiring dengan berjalannya waktu dia akan melakukan proses kristalisasi. Jadi dia akan terkristal secara urut, secara rapi begitu, dan akan berdampak kepada proses suhunya ini. Ya udah, dia lama kelamaan akan bertambah spesifikasi volumenya. Jadi densitasnya lama kelamaan akan semakin tinggi begitu ya, semakin tinggi semakin ke bawah. Nah, tetapi kalau kaca pada saat SiO2 boron yang sudah ditambah boron, ditambah Na, ditambah Ca itu fosilnya cair. Nah, pada saat di titik lelehnya di suhu yang sama, di suhu yang sama pada saat kristalin itu meleleh, dia tidak terjadi kristalisasi seperti itu teman-teman. Di kaca itu tidak ada proses mengkristalan, tidak ada proses pengikatan secara seragam. Tetapi dia hanya cukup turun suhunya saja, tetapi dia nanti akan turun juga spesifikasi volumenya. Jadi spesifik volumenya turun, lama kelamaan dia akan mengeras. Ini proses annealing ini. Di proses annealingnya, nah lama kelamaan di suhu gelas ini, TG, temperatur gelas ini nanti akan berubah menjadi padat yang sifatnya adalah amorf. Seperti itu bedanya. Jadi spesifik volume terhadap temperatur dia akan semakin tinggi seiring dengan berjalannya suhu. Begitu ya. Jadi spesifik volumenya akan naik. Jadi kalau kaca ya padat, kemudian dia akan naik cukup signifikan begitu. Tetapi kalau kristalin dia sudah spesifik volumenya akan berhenti di titik meltingnya. Jadi kalau udah setelah titik melting dia tidak akan kita cek lagi spesifikasi volumenya di fase cair begitu ya, di fase padat begitu. Ini untuk cara menghitung viskositas, dan ini untuk viskositas terhadap suhu. Jadi ini macam-macam keramik yang kemudian kita lihat dari viskositasnya. Soda lime glass atau SiO2 yang kita tambahkan Na dan Ca, dia memiliki gap yang cukup tinggi begitu ya teman-teman, dari viskositasnya di range suhu yang sama. Jadi semakin tinggi suhu, maka viskositasnya pun akan semakin kecil. Jadi dia semakin tidak semakin encer ya untuk viskositasnya. Kemudian pirek, kemudian ada 96% silika dan ada fuse silika, seperti itu. Oke, jadi semakin tinggi suhu untuk pembuatan keramik akan berdampak kepada penurunan viskositasnya. Nah, ini adalah proses yang cukup penting juga di proses pembuatan keramik, yaitu yang pertama adalah annealing. Annealing ini dapat menghilangkan, fungsinya adalah menghilangkan stres, internal stres yang terjadi pada pendinginan yang tidak seragam. Kalau proses annealing ini kan pendinginan itu tidak kita akan terjadi dari dalam keluar, tetapi kaca itu akan dingin dulu dari luar, masuk ke dalam begitu teman-teman. Oke, selanjutnya selain glass forming, untuk pembuatan keramik ada particulate forming. Particulate forming ini hampir sama dengan proses forging yang ada di pembuatan logam. Jadi kita akan tambahkan
gop di sini. Jadi gopnya di sini ya, gopnya di sini. Kemudian kita tambahkan gaya, kita tekan di dalam die sehingga nanti terbentuklah proses keramik padat panjangnya ini. Kemudian ada juga yang slip casting. Bedanya slip casting ini ada dua, solid component dan hollow component. Ini biasanya digunakan untuk keramik yang clay product, jadi keramik Gucci dan lain sebagainya. Kalau semisal kita jenisnya ada dua deh, jadi ada yang solid, ada yang hollow, jadi ada yang kopong, ada yang enggak. Bedanya hanya dibuang apa enggaknya si gopnya. Jadi kita sudah punya cetakannya, kita tambahkan gopnya atau moldingnya ke dalam cetakan, sudah deh. Kemudian kita tunggu sampai beberapa waktu agar dia keras, terus kita lepas cetakannya. Ini nanti disebut dengan solid komponen. Tetapi kalau semisal pengen hollow komponen ya moldingnya dimasukkan ke dalam cetakan terus dibuang begitu. Moldingnya dibuang, dia akan membentuk seperti ini. Jadi deh nanti cetakan yang lebih kosong begitu, kosong bentuknya. Nah, kemudian tipe yang selanjutnya adalah clay. Jadi untuk clay product, persenannya ini adalah seperti ini, teman-teman. Jadi clay adalah Al2O3. Jadi sini adalah sorry. Di sini Al2O3-nya 50%, kemudian filler, quartz, pasir kuarsa, SiO2 atau SiO4. Ini sebagai filler atau pengisinya. Kemudian fluxing agent, feldspar, ini fungsinya untuk mengurangi suhu leleh dari kaca. Jadi pada saat ngelelehinnya kan juga butuh energi ya, sehingga fungsinya aluminiosilikat ini atau feldspar ini berfungsi untuk menurunkan titik leleh, sehingga energi yang digunakan untuk memproses juga jauh lebih kecil gitu. Komposisinya 50%, 25% ya. Jadi Al2O3-nya 50%, SiO2-nya 25%, feldspar-nya 25%. Oke. Nah, berbicara terkait dengan clay, nanti akan berhubungan juga dengan semen, begitu teman-teman. Ini lebih menjelaskan tentang dari sisi ikatannya. Jika semisal campuran antara Al2O3, SiO2, dan kemudian feldspar tadi, jika ada kita reaksikan dengan air, itu nanti akan seperti apa? Ini kita bisa lihat di sini. Oke, jadi ada beberapa ikatan yang ada di dalam komposisi dari keramik tersebut. Ada gaya van der Waals-nya, kemudian ada perubahan muatan positif dan negatifnya, begitu karena adanya interupsi dari agitasi dari air ya. Insya Allah itu nggak terlalu cukup signifikan untuk teman-teman pelajari yang di sebelumnya. Yang mau saya sampaikan di sini adalah proses sementasi. Oke. Nah, proses sementasi ini adalah proses yang dibuat untuk membuat semen secara spesifik sebagai salah satu proses atau salah satu golongan dari keramik ya. Seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa semen itu jika kita tinjau dari pabriknya, dia bahan-bahannya antara lain adalah CaO, kemudian SiO2, Al2O3, kita tambahkan Fe2O3. Jadi ada 1, 2, 3, 4 hal ini yang bisa teman-teman
campurkan di semen, dan kemudian semua ini nanti persentasenya sudah dihitung sedemikian rupa, lalu masukkan ke proses kalsinasi. Proses kalsinasi ini terjadi di rotary kiln pada suhu 1400 derajat Celcius. Kemudian setelah dibakar terjadi proses penggabungan semuanya antara CaO, SiO2 dan Al2O3 dan Fe2O3. Jadi terus kemudian kita hancurkan menjadi serbuk. Di sini nanti kita tambahkan biar nggak keras adalah kita kasihkan CaSO4 seperti itu. Jadi hampir mirip untuk semen dan porselen, cuma ya itu tadi perbedaannya hanya di persentase CaO, SiO2, Al2O3 dan Fe2O3 di masing-masing komponen kelompok keramik. Jadi kalau kaca SiO2-nya yang besar. Tetapi kalau umpamanya kita berbicara terkait dengan clay, itu nanti Fe2O3 yang Al2O3-nya yang cukup tinggi. Sedangkan kalau sementasi ini adalah CaO yang cukup tinggi. Begitu. Jadi kalau misal kita bahas bagaimana cara membuat keramik fabrikasinya adalah yang pertama adalah glass forming tadi. Untuk membuat gelas bisa dengan pressing, kita press, kita bisa blow atau kita bisa fiber drawing atau sheet ya. Sheet forming. Ditambah sheet forming. Kemudian yang kedua adalah yang disebut dengan particulate forming, ada hydroplastic forming, ada slip casting, powder casting, dan tape casting. Jadi dia di casting aja, kita cairkan terus kemudian kita cetak begitu. Dan yang ketiga adalah sementasi. Kita pakai suhu cukup tinggi untuk mencampurkan semua bahan baku keramiknya sehingga setelah selesai kita bisa grind itu atau kita bisa hancurkan agar dia menjadi serbuk. Seperti itu. Dan kemudian untuk treatment panasnya, prosedur treatment panas, kalau untuk kaca itu nanti ada proses annealing dan tempering. Kalau semisal ada proses seperti sementasi, kemudian clay product, khususnya untuk clay product, kemudian refractory, dan kemudian semen, itu nanti kita pakai drying dulu dan firing. Seperti itu teman-teman. Intinya proses heat treatment ini nanti berfungsi untuk menggabungkan bahan baku, keseluruhan bahan baku yang teman-teman pakai. Karena di sisi lain bedanya antara kelompok satu dengan kelompok yang lain di dalam keramik adalah gelas ya. Kalau gelas yang paling mayoritas itu adalah SiO2-nya. Sedangkan kalau keramik clay product ini nanti adalah Al2O3-nya. Sedangkan kalau semen ini yang paling tinggi adalah CaO-nya atau MgO-nya, begitu, CaO-nya atau kalsium oksidanya. Jadi perbedaannya hanya di sini yang mayoritas. Jadi kalau misalnya mayoritasnya SiO2 ya berarti dia gelas. Kalau mayoritasnya dia clay ya berarti clay product, refractory. Di sini refractory itu juga masuk ke Al2O3, tetapi kalau yang paling banyak adalah CaO ya berarti dia termasuknya adalah semen. Kelompok yang lain ada abrasif gitu, itu kan tergantung dari sisinya ya. Abrasifnya dia dilihat dari mana begitu. Biasanya silikon karbida, ZrO4 itu nanti biasanya untuk advance keramik begitu teman-teman. Jadi perbedaannya di keramik cukup hanya di komposisi utamanya saja, mayoritasnya apa, dan treatment suhunya. Jadi suhunya berbeda-beda teman-teman. Untuk bikin kaca itu suhu lelehnya apakah sama di semen yang di 1400 derajat Celcius, biasanya range begitu ya, di range. Kalau gelas sepertinya tidak sampai 1400, dia sekitar hanya di 800-an. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut, mungkin bisa dikepokan lebih lanjut. Intinya di suhu ini akan juga beda antara gelas, clay, refractory, dan semen karena komposisi impuritasnya. Jadi suhu untuk keramik itu nanti kita akan ngecek kira-kira temperatur meltingnya atau suhu lelehnya itu di titik berapa sih. Nah, titik melting atau suhu leleh ini nanti adalah fungsi dari impuritasnya. Jadi semakin besar impuritas maka semakin rendah juga titik lelehnya, sehingga kemudian untuk
suhu yang dipakai dan energi yang digunakan pun juga akan jauh lebih efisien seperti itu. Itu sih yang bisa saya sampaikan teman-teman untuk membahas keramik. Nanti setelah ini mungkin saya akan kasih beberapa contoh tambahan adisional video untuk bisa teman-teman lihat secara jauh lebih nambah wawasannya terkait dengan bagaimana cara memproses botol kaca, piring kaca, kemudian jendela kaca begitu di masing-masing teknik, biar nanti teman-teman bisa lebih tahu dan bisa lebih memahami apa tuh sebenarnya perbedaan yang cukup signifikan antara proses pembuatan keramik dan proses pembuatan dari logam. Insya Allah untuk minggu depan kita akan mempelajari secara singkat adalah polimer, karena kebetulan teman-teman juga ngambil teknologi polimer ya, jadi 11-12 insya Allah materi di PBK hampir mirip dengan yang ada di mata kuliah teknologi polimer, jadi insya Allah cukup singkat, nanti kita akan cukup satu video saja, lalu nanti kita akan move ke teknologi komposit dan korosi. Adapun untuk advance material, nanti teman-teman akan membahas itu di pembahasan di jurnal internasional saja. Tugas mandiri teman-teman yang seperti yang sudah saya sampaikan di minggu pertama pada saat kontrak belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.